A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, zikir doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dibimbing untuk terus mensyukuri berbagai macam kemewahan yang mungkin selama ini kita anggap sebagai kebiasaan dan nikmat yang standar. Tapi setelah membandingkan dengan saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, bahkan kehilangan keluarga, ternyata yang kita anggap biasa adalah sesuatu yang mewah dan luar biasa. Bisa tidur di kasur yang tidak berlumpur, itu ternyata mewah dan luar biasa. Bangun pagi masih melihat anak dan istri, ternyata kemewahan yang luar biasa. Minum air putih yang jernih, punya air yang jernih untuk mandi dan bersih-bersih, ternyata itu luar biasa, mewah luar biasa. Bahkan Nabi memberikan gambaran yang istimewa, bahasa yang luar biasa, sederhana mungkin bahasanya, tapi dalam maknanya, bahwa orang yang diberikan pikiran yang tenang di pagi hari, kemudian fisik yang sehat, dan ada makanan yang bisa dikonsumsi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Dia sudah diberikan dunia beserta isinya, karena ternyata inti dari kenikmatan duniawi itu tiga: pikiran yang tenang, jiwa yang tentram, hati yang lapang, kemudian fisik yang sehat, dan yang ketiga ada makanan yang bisa dikonsumsi gitu. Mudah-mudahan syukur kita menjaga nikmat yang sudah diberikan dan mengundang nikmat yang sudah dijanjikan. La in syakartum la azidannakum. Karena kita sadar nikmat Allah jauh lebih banyak daripada syukur yang kita tampakkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, gitu ya. Syukur kita lebih sedikit, sementara nikmatnya jauh lebih banyak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjaga nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pagi hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari syahadat kita yang selalu kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menguatkan kembali keyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa banyak orang musyrik Mekah yang bersaksi tentang beliau bukan sebagai utusan Allah. Banyak orang Mekah yang bersaksi bahwa Muhammad adalah sosok yang amanah. Banyak gitu. Mereka bersaksi, asyhadu anna Muhammadan aminan. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah sosok yang sangat bisa dipercaya. Mereka bersaksi dengan akhlaknya, mereka bersaksi dengan kecerdasannya, mereka bersaksi dengan ketinggian moralitasnya. Tapi bukan itu yang diminta oleh Allah. Yang diminta cuma satu, bersaksilah bahwa beliau sebagai utusan Allah. Walaupun banyak yang menulis biografi Rasul dengan berbagai macam apresiasi dan pujian,
kalau tidak mengapresiasi dan bersaksi sebagai utusan Allah, bukan itu yang diminta gitu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasuluh gitu. Sebagai hambanya dan sebagai utusannya. Dan insyaallah melanjutkan kajian perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang terakhir sampai sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Kalau saya tidak salah. Terakhir pertemuan kita 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, insyaallah. Kita mundur sedikit supaya bisa maju lebih jauh. Siga mau mobilan, tarik dulu ke belakang. Setelah itu belenyang ke depan gitu ya. Kita mundur dulu sedikit apa yang pernah kita sampaikan. Pertama, tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengulas, yang berbicara tentang hijrah. Setidaknya di 5 ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 218, Al-Anfal 72, 74, 75, dan surat At-Taubah ayat 20. Ada pola yang sama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah diapit dengan iman dan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wal ladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Iman, hijrah, jihad ya. Jadi 3 pola dalam jalan hidup para muhajirin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan modal keyakinan yang kuat. Iman itu tentang keyakinan, hijrah itu tentang perubahan, dan jihad itu tentang perjuangan. Yakin, berubah, berjuang. Iman, hijrah, jihad. Bukti bahwa kuat keyakinannya adalah siap dalam perubahannya. Dan bukti bahwa dia siap berubah, dia terus berjuang. Amanu, hajaru, jahadu. Yakin ada orang yang kecanduan narkoba misalnya. Yakin saya bisa meninggalkan narkoba. Kalau keyakinannya kuat, maka dia bisa berubah. Dan saat berubah mulai meninggalkan kebiasaan buruknya, kemaksiatannya, pasti ada dorongan untuk kembali menggunakan barang haram tersebut. Dan di sanalah perjuangannya, perjuangan untuk bertahan dalam perubahan menuju kebaikan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah ajarkan itu pasti untuk kehidupan yang lebih baik bagi kita. Dari mulai perintah yang sifatnya qalbiyah, perintah untuk hati, amalan-amalan untuk hati, amalan untuk fisik, termasuk hijrah. Tujuannya baik, walaupun mungkin secara zahir nampak seperti gak enak ya. Perintah pertama, ikhlas. Perintah dalam Al-Quran, perintah ibadah yang pertama adalah perintah ikhlas. Dan kita tahu ini berat, gak gampang. Tapi Allah ingin kita bahagia dengan keikhlasan. Karena tanpa ikhlas kita nggak bisa bahagia. Berat gitu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Dzuqtul mararati kullaha, falam adzuq amar minar raja'i ilan nas." Saya sudah merasakan semua macam kepahitan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharap kepada manusia. Dan saya sudah merasakan semua kenikmatan. Tidak ada yang lebih nikmat daripada afiat. Afiat itu sehat fisik dari penyakit dan sehat hati dari penyakit. Kalau anak muda sekarang menyebutnya mental health gitu ya. Isu mental health ini ternyata kalau kita memaknai ikhlas dalam perspektif kesehatan mental, Allah ingin kita sehat mentalnya dan dimulai dengan keikhlasan. Hanya ikhlas adalah faktor terbesar kita
mendapatkan kesehatan mental, ya. Karena rusaknya mental, rusaknya jiwa, berpenyakit dan racun pertama itu datang ketika yang jadi ilah bukan Allah. Bibit virus yang pertama yang merusak jiwa kita adalah saat tidak la ilaha illallah. Dan dari sana kemudian menyebar berbagai penyakit menular dan penyakit berbahaya, kemudian menjadi kanker di dalam hati, kanker di dalam jiwa kita, berawal dari meninggalkan la ilaha illallah. Jadi intinya semua perintah dari Allah itu tujuannya untuk kehidupan yang lebih baik, termasuk hijrah. Walaupun secara zahir, walaupun awalnya mungkin nampak seperti ya, wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal baik untuk kalian. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Artinya orang yang tidak hijrah adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Konteks ayatnya ini tentang orang-orang Mekah yang mereka terzalimi di Mekah. Alternatif sudah ada di Madinah, tapi mereka tidak pindah ke sana. Rasanya ayat ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, ya. Konteks ayatnya tentang orang-orang yang tinggal di Mekah kemudian dipaksa untuk perang dalam perang Badar, dan ternyata mereka terbunuh. Kemudian ditanya oleh malaikat, dalam keadaan apa kalian mati? Kami mati ada di barisan orang-orang musyrik Mekah, dipaksa berperang dan terbunuh oleh orang-orang muslim. Nah, kalian sudah zalim. Jadi kalau bahasa kita, ada orang Islam tinggal di negara Amerika misalnya, kemudian dipaksa untuk bawa pesawat tempur membombardir Palestina, dan ternyata di Palestina kena rudal, pesawatnya jatuh dan mati. Pas mati ditanya, kamu Islam? Islam. Dalam keadaan apa kamu mati? Saya mau disuruh komandan untuk nembak Palestina, tapi pesawat saya yang ketembak dan saya mati. Nah, itu ayatnya. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini mustad'af, kami ini tertindas di Mekah. Kata malaikat, bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah di muka bumi tersebut. Dan kata Nabi, wal muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang manhajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Mungkin kalau konteks kekinian dan kedisinian, kekitaan, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kerusakan lingkungan ini salah satu yang perlu jadi bagian hijrah kita semua. Darurat sampah, artinya bagian dari sesuatu yang harus ditinggalkan. Manahallahu anhu, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Saat Nabi Adam dipilih untuk jadi khalifah, pertanyaan malaikat itu dua. Ada dua hal yang dikhawatirkan oleh malaikat, yang jadi concern malaikat. Yang pertama, yufsidu fiha. Yang kedua, wa yasfikud dima. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan makhlukmu sebagai khalifah di muka bumi yang nanti dia akan merusak bumi dan dia akan menumpahkan darah di dalamnya. Wa yasfikud dima. Jadi luar biasa, Masya Allah. Kalau bumi dirusak, maka banyak korban jiwa. Yufsid wa yasfik. Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan yang namanya fasad itu sudah zuhur. Zaharal fasadu. Sudah zuhur, sudah nampak
nggak harus dikorek-korek lagi, nggak harus dicari-cari lagi, sudah zuhur ya. Bukan ikhfa tapi izhar. Kalau ikhfa samar-samar, kalau izhar sudah jelas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak dan sudah jelas di depan mata tanpa harus dikorek-korek lagi. Ini juga bagian dari yang harus dihijrahi, yang harus ditinggalkan. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Betul bahwa bencana itu diundang oleh dosa, tapi yang jadi korban belum tentu yang berdosa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadalah dengan bencana yang tidak hanya menimpa orang yang zalim-zalim saja. Bahkan ayat ini juga berlaku bukan hanya kepada kita, tapi ayat ini juga berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi korban dalam perang Uhud saat 40 sahabat melanggar instruksi. Akhirnya 70 sahabat meninggal syahid dan Nabi sampai terluka, termasuk yang syahid paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah. Yang melakukan kesalahan 40 orang, yang jadi korban 70 orang. Padahal mungkin yang jadi korban ini mereka tidak melanggar. Mereka jadi korban padahal mereka bukan yang melakukan pelanggaran. Ya, waspadalah dengan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja gitu. Jadi akhirnya salah satu, kita bicara tentang hijrah, tapi hijrah kita bukan hanya sekedar hijrah tempat, hijrah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi, Allah juga melarang untuk menumpahkan darah. Dan kerusakan muka bumi itu menyebabkan banyak pertumpahan darah. Banyak yang jadi korban, ya, baik korban pencemaran lingkungan, akhirnya banyak makan. Punten Bapak Ibu. Ada satu hadis ini luar biasa, Masya Allah, tentang masalah istijmar. Apa istijmar itu? Bebersih limbah manusia. Ya, kita buang air, buang hajat. Kalau pakai air namanya istinja. Kalau selain air namanya istijmar. Entah itu pakai batu, atau pakai tisu, atau pakai daun gitu ya. Istijmar. Ada satu yang dilarang untuk istijmar. Jangan istijmar dengan tulang belulang. Kenapa? Kata Nabi, karena tulang ini makanan saudara-saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Lihat bagaimana limbah manusia jangan sampai merusak pangan dunia lain. Limbah manusia jangan sampai merusak pangan bangsa jin. Dalam Islam, kerusakan lingkungan bukan hanya tentang manusia, tapi kerusakan lingkungan dunia lain pun dijaga, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi merusak pangan hewan, apalagi merusak pangan manusia, gitu. Apalagi merusak limbahnya, merusak pangan manusia, limbahnya merusak lingkungan. Jadi akhirnya ini bagian dari hijrah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian kita cerita tentang sebelumnya tentang kisah heroik para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari mulai Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah, ya, Umar bin Khattab, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan sahabat-sahabat yang lain. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Mekah ke Madinah yang pada saat itu, punten Bapak Ibu, saat Nabi mau hijrah, apakah Madinah sudah jadi kota suci atau belum? Waktu Nabi masih di Mekah mau hijrah, Madinah sudah jadi kota suci atau belum? Belum. Yang suci Mekah. Madinah belum. Madinah masih Yathrib namanya dan bukan kota suci. Yang ditinggalkan adalah kota suci, yang dituju bukan kota suci. Yang ditinggalkan adalah Ka'bah, yang dituju enggak ada Ka'bah dan enggak ada masjid di sana. Yang ditinggalkan adalah kota besar. Mekah itu kota besar, kota metropolitan. Yang dituju adalah kota kecil,
Yasrib. Yasrib. Jadi kalau hijrah dari kota kecil ke kota besar itu biasa. Kalau hijrah dari yang gajinya 3 koma ke 30 koma itu biasa. Tapi ketika hijrah dari gaji 30 koma ke 3 koma, pasti ada sesuatu yang dikejar selain gaji. Kalau di sini megah, mewah, di sana kecil dan sederhana, pasti ada sesuatu yang dikejar, bukan hanya sekedar materi. Karena kalau materi yang dikejar, pasti akan terbalik gitu. Dari Madinah ke Mekah hijrahnya. Dari kampung ke kota hijrahnya. Ini dari Ka'bah ke yang tidak ada Ka'bahnya. Berarti bukan masalah Mekahnya, bukan masalah Ka'bahnya, bukan masalah tanah air dan kota kelahirannya. Apa yang jadi masalah sehingga Nabi dan para sahabat meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, Mekah Ka'bah gitu. Tanah suci yang luar biasa, sampai ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan itu datang dari orang-orang yang ada di atas tanah, bukan dari tanahnya itu sendiri. Kalau tempatnya pasti dicintai, apalagi itu tanah air. Tapi kalau tanah air banyak orang-orang toksik seperti Abu Jahal, kalau tanah air banyak orang-orang bermasalah seperti Abu Lahab, kalau tanah air banyak orang-orang yang buruk seperti seperti Umayyah bin Khalaf dan lain-lainnya, maka Nabi pun meninggalkan tanah air dan tanah suci yang ada Ka'bahnya ke negeri yang lain yang tidak ada Ka'bahnya sama sekali. Jadi selalu permasalahan itu bukan karena, kalau bahasa kita, ini fasilitasnya nyaman, di sana fasilitasnya masih merintis. Di sini walaupun fasilitasnya nyaman, orang-orangnya itu nggak bikin nyaman. Di sana fasilitasnya biasa, tapi orang-orangnya bikin nyaman. Kira-kira kecenderungan kita akan pilih yang mana? Saya yakin pilih yang ketiga, yang fasilitasnya fasilitasnya cukup, ya, dan orang-orangnya juga nyaman. Tapi kalau pilih salah satu, Anda kerja di sini, gajinya besar, tapi orang-orangnya begitulah, begitu ya, menguji kesabaran yang luar biasa. Atau di sini orang-orangnya memberi kita ruang untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya yang dipilih, manusia akan cenderung kepada kenyamanan dengan lingkungan, dengan orang-orang. Walaupun mungkin dibanding dengan Madinah, dan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Madinah waktu Nabi hijrah itu sedang ada wabah. Hijrah ke negeri yang sedang berwabah. Datang ke saya tinggalkan pekerjaan ini, datang ke pekerjaan yang sana, di kantornya lagi banyak yang batuk-batuk, penyakit, nggak apa-apalah, yang penting orangnya enak, yang penting orangnya baik. Jadi ini bukan tentang bermasalah dengan tanah air. Masalahnya bukan kecintaan dengan tanah air, masalahnya adalah orang-orang yang ada di tanah airnya yang membuat mereka tidak nyaman untuk beribadah kepada pencipta tanah air mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, kalau Nabi saja hijrah karena orang-orang yang ada di atas tanah Mekah, mudah-mudahan kita tidak artinya Nabi itu mentalnya kuat, Nabi itu mental baja. Tapi kalau sudah keterlaluan dan melarang ibadah, kemudian menyiksa, bahkan sampai mengancam dengan membunuh, menghabisi nyawa, Nabi pun hijrah meninggalkan tanah airnya sendiri. Saat hijrah, Rasulullah SAW merancang persiapan hijrah seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini persiapannya sangat panjang. Dan sekarang moment of the truth, saat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah meninggalkan Mekah.
Di Mekah, di Darun Nadwah, orang-orang musyrik mereka sedang meeting. Mereka sedang menyusun makar. Makarnya tiga hal yang harus kita lakukan. Ya. Kesimpulannya ada tiga, rekomendasinya ada tiga. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan ingatlah saat orang-orang musyrik Mekah mereka menyusun makar terhadapmu. Pertama, yuthbituka. Ini saya izin untuk menampilkan ayatnya dalam surat liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, surat Al-Anfal ayat ke-40. Hasil musyawarah dan hasil meeting orang-orang musyrik Mekah dibocor haluskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan terlihat dari belakang. Surat Al-Anfal ayat ke-30. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan makar dan tipu daya terhadapmu, yusbituk yaqtuluk yukhrijuk. Dan makar ini tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Kalau pernah terjadi kepada Nabi, maka ini akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an, maka pelajaran ini akan abadi sampai akhir zaman. Kalau Allah tidak mengabadikan di Al-Qur'an, berarti memang tidak relevan dengan kita sebagai umat akhir zaman. Jumlah Nabi ada 124.000, tapi yang diceritakan kisahnya hanya beberapa saja. Kenapa ada kisah Nabi Lut dalam Al-Quran? Karena itu akan terulang lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kisah Fir'aun dan Nabi Musa bertebaran dalam Al-Quran? Karena akan terjadi lagi. Kenapa tidak banyak kisah tentang Nabi Zulkifli misalnya dalam Al-Quran? Karena Allah tahu itu tidak relevan untuk jadi panduan sepanjang zaman. Kenapa kisah Zulkarnain itu hanya saat Zulkarnain punya kekuasaan, tidak dari lahirnya, sekolah di mana, kurikulum pendidikannya sampai jadi Zulkarnain seperti apa nggak diceritakan. Mungkin nggak relevan dengan kita. Jadi dipilih oleh Allah Zulkarnain di sini ceritanya. Nabi Musa, Nabi Adam, cerita Nabi Adam saat turun ke muka bumi itu nggak diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup cerita Nabi Adam di surga sampai turun, setelah itu selesai. Cerita Qabil dan Habil itu nggak diceritakan lahirnya gimana, kemudian masa kecilnya gimana. Yang diceritakan cuma saat pengorbanan dan selesai. Dipilih oleh Allah dari cerita ini. Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim yang banyak cerita, Nabi Musa sekalipun yang banyak ceritanya dalam Al-Quran, itu nggak banyak diceritakan. Nabi Musa sebagai seorang ayah, Nabi Musa sebagai seorang kakek misalnya, gitu ya, nggak banyak diceritakan. Jadi kita kembali ke surat Al-Anfal ayat 30. Karena Allah mengabadikan, maka pelajarannya relevan sampai akhir zaman. Dan makar ini, tipu daya ini terjadi kepada Nabi, maka akan menimpa juga kepada umat Nabi. Makar itu cuma 3. Makar kepada umat Islam itu cuma 3. Yusbituka, yaqtuluka, yukhrijuka. Yusbituka akar katanya dari kata sabat. Sabat itu artinya diam, tidak bergerak, posisinya nggak berubah. Kalau bahasa kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, dibonsai, itu namanya yusbituka gitu. Boleh dia ada, tapi pengaruhnya nggak boleh besar. Boleh dia eksis, tapi eksisnya nggak boleh berlebihan. Seperti orang yang dipenjara, ada memang ya yusbituka, menangkap dan memenjarakanmu, itu makna biasanya. Boleh dia ada, tapi dia nggak bebas bergerak. Boleh dia ada, tapi dia nggak boleh tumbuh besar, namanya yusbituka. Boleh umat Islam itu ada, tapi umat Islam nggak boleh besar dan punya pengaruh. Boleh umat Islam itu eksis, boleh umat Islam itu punya bisnis, tapi bisnisnya tidak boleh menguasai dunia dan seterusnya. Begitu. Liyusbituka. Yang kedua, au yaqtuluka, atau dibunuh. Dan perhatikan urutannya,
yusbituka, yaqtuluka, yukhrijuka itu progres. Bukan hanya sekedar penyebutan tapi tahapan. Kalau ternyata ditahan, dibonsai, nggak bisa, habisi. Yaqtuluka, dihabisi. Kalau nggak dihabisi nyawanya, habisi nama baiknya. Karakter assassination, gitu. Pembunuhan karakter, habisi pokoknya begitu. Habisi karirnya, habisi nama baiknya, habisi, dibunuh. Yaqtuluka, bunuh perusahaannya supaya tidak jadi besar lagi, ya, bunuh karirnya, bunuh nama baik dan seterusnya. Ditahan supaya tidak besar, ternyata terus membesar, potong, habisi. Dan ternyata dipotong juga nggak mati-mati, kuat, bertahan. Maka yang ketiga, yukhrijuka, keluarkan. Jangan di sini tapi di sana. Gitu. Ini arena kami, ini arena kita. Kalau mau di sana, jangan di sini. Gitu. Di pinggiran, di pinggiran. Jangan di pusat tapi di pinggiran. Gitu. Ya, yuthbituka, yaqtuluka, yukhrijuka. Permainan itu nggak jauh-jauh dari tiga ini. Namanya makar nggak jauh-jauh dari tiga ini. Silahkan ada tapi kecil, membesar dihabisi, nggak bisa dihabisi maka disingkirkan. Disuruh ke pinggir, yukhrijuka. Dan saat meeting terjadi, saat obrolan orang-orang petinggi Quraisy, mereka akhirnya mereka memilih yang kedua, bunuh. Karena kata mereka kalau kalau di penjara, Muhammad ini pernah kita penjara selama 3 tahun di boikot di lembah Bani Amir. Tapi masih kuat, masih bertahan. Bahkan yang simpati makin banyak, yang peduli makin banyak, yang masuk Islam juga makin banyak. Jadi nggak cocok. Walaupun Muhammad di penjara, tapi pengaruhnya masih melebar keluar penjara. Masih bisa mengendalikan dari dalam lembah Bani Amir. Jadi jangan ini. Kalau begitu kita usir. Kata mereka, kalau diusir, kalau Muhammad kita suruh pergi dari Mekah, sahabat-sahabatnya itu sudah banyak yang pergi ke Madinah. Dan di Madinah sudah ada orang yang siap untuk menyambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nanti bisa membangun kekuatan baru di Madinah yang bisa menjadi ancaman bagi kita di Mekah. Terus bunuh. Siapa yang mau membunuhnya? Pikir-pikir. Setelah rekomendasi membunuh itu yang diambil, akhirnya pembahasan tentang juklak juknis, ya, teknis operasionalnya mereka bahas. Dan kesimpulannya mereka sepakat bunuh Muhammad dengan bareng-bareng. Panggil semua kabilah yang ada di Mekah, kabilah besar, kirim dari setiap kabilah satu algojo, satu orang, 10 algojo yang kuat. Kemudian mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dari 10 kabilah yang berbeda? Supaya kalau nanti keluarga Rasulullah dan kabilahnya itu nuntut balas atau bahkan ngajak perang, mereka tahu perangnya ini perang dengan 10 kabilah. Dan itu sudah bikin hitung-hitungan duluan. Punya kalkulasi tersendiri, kalau saya perang dengan 10 kabilah kayaknya nggak bisa. Mendingan diat sajalah gitu. Jadi target mereka memaksa keluarga Nabi untuk mengeluarkan diat. Dan diat kalau dibagi 10 kabilah akan lebih ringan. Diat itu denda karena sudah membunuh, menumpahkan darah. Singkat cerita, mereka sudah sepakat membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibocorkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan detik itu juga Nabi langsung datang ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang siang hari, bukan waktu yang biasa Rasulullah keluar rumah, bukan waktu yang biasa datang ke rumah sahabatnya. Dan saat Abu Bakar dan Rasulullah pakai masker, ya, menutup wajahnya, datang ke rumah Abu Bakar, kata Nabi, akhrij man indak. Abu Bakar, tolong keluarkan semua orang yang ada di rumahmu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka anak-anakmu juga. Cuman ada siapa? Asma, gitu ya. Cuman ada Abdullah bin Abu Bakar. Akhirnya Nabi masuk,
Kemudian kata Nabi, al-hijrah ya Abu Bakar. Kita pindah. Kita ke Madinah. Kita hijrah. Dan Abu Bakar pintar, cerdas, sensitif gitu. Nabi mau hijrah, datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang nggak biasa. Pertanyaannya langsung, as-suhbah ya Rasulullah? Saya jadi sahabat perjalanan Anda ya Rasulullah? Abu Bakar paham, datangnya ke sini itu maksudnya ngajak siap-siap gitu. As-suhbah ya Rasulullah? Saya yang jadi sahabat perjalanannya? Kata Nabi, ya, siapkan. Abu Bakar nangis. Dan kata Aisyah yang hadir di sana, saya tidak pernah melihat ayah saya nangis seperti anak kecil. Nangisnya nangis bahagia. Nangis bahagia karena bisa membersamai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita belajar Nabi ketika hijrah itu cari teman. Dan temannya bukan teman biasa tapi teman terbaik. Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh Nabi dan diabadikan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar. Ketika keduanya di dalam gua. Sini, balik lagi. Kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kemarin saya sudah menyiapkan saat para sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah. Abu Bakar itu sudah siap-siap untuk hijrah juga dan sudah menyiapkan 2 onta. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 onta, 1 untukmu, 1 untukku. Kata Nabi, bisaman ya Abu Bakar. Harganya berapa? Saya mau bayar. Kata Abu Bakar, enggak, ini hadiah. Kata Nabi, bisaman, saya mau bayar, saya mau beli. Kata Abu Bakar, enggak ya Rasulullah, bayar. Abu Bakar tetap bayar onta, Rasulullah tetap bayar ontanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keindahan kalau ini ketemu ini tuh enak. Yang satu ingin mendahulukan sesama muslim, yang satu tidak aji mumpung kepada sesama muslim. Klop kalau kayak gitu ya. Yang satu ingin memprioritaskan saudaranya, yang satu menahan diri supaya tidak saya nggak ingin membebani saudara saya. Enak luar biasa. Dan saudara-saudara kita di Aceh, ya, di Sumatera, di Palestina, mereka Masya Allah, Bapak Ibu, saat bencana Sumatera, saudara-saudara kita yang di Palestina juga mengumpulkan dana untuk dikirim juga gitu. Jadi luar biasa. Dan saudara-saudara kita di Sumatera itu banyak yang mereka juga korban nolong korban, bukan hanya ya sini, Masya Allah, luar biasa lah. Sudah banyak saudara-saudara kita yang mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga dibimbing, saya juga dibimbing untuk bisa mempraktekkan. Yang satu memprioritaskan saudaranya, yang satu menahan diri supaya tidak aji mumpung kepada saudaranya. Karena kalau cuma satu pihak, kadang bisikan setan bisa masuk. Bisikan setan bisa begini, tuh kan, kamu cuma dimanfaatin aja. Perintahnya saling, gitu ya. Saling menasehati, saling memberi hadiah, saling mengunjungi, saling berbagi, saling, gitu. Saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tahadu, tahabu, la tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, gitu. Jangan saling hasad, jangan saling. Karena interaksi dengan sesama manusia seperti kita, pasti masing-masing ada porsi salahnya. Cuma interaksi dengan Allah dan Rasulnya, yang kesalahan itu ada pada kita saja. Kalau kita dengan Allah, salah itu pasti ada di saya. Kalau kita dengan Rasulullah, dengan hadis Nabi, salah itu pasti ada di saya. Tapi kalau kita dengan sesama manusia, saya bisa salah, istri saya juga bisa salah, saya bisa salah, anak saya juga bisa salah, saya bisa salah, orang tua saya juga bisa punya peran kesalahan. Kalau sesama manusia, masing-masing bisa salah. Tapi dengan Allah dan Rasul, saya yang salah pasti. Jadi kata Nabi, bisaman, bayar, saya pengen bayar.
Abu Bakar yang jadi kawan perjalanan, dan onta ini dititipkan Abu Bakar di di Abdullah bin Uraiqid. Jadi tidak diparkir di garasinya Abu Bakar. Karena kalau diparkir di garasinya Abu Bakar, orang nanti bisa mantau. Oh, kemarin ada ontanya, sekarang kok hilang. Tapi kalau mobilnya diparkir di garasi orang, dan gak nyangka kalau mobil itu adalah milik Abu Bakar, sehingga saat nanti pergi, orang gak akan tahu kalau mobilnya itu lagi dipakai. Itu salah satu trik yang dipakai oleh Abu Bakar. Dan sekarang mungkin sering ya dipakai seperti itu juga begitu. Mau ketemu orang penting, mobilnya ada banyak, ternyata setiap 10 kilo ganti mobil, dan di rest area sudah ada mobil, pindah ke mobil yang kedua, nanti ke rest area ada mobil lagi, pindah ke mobil yang kedua, terus seperti itu. Berangkat pakai mobil A, nyampe ke tujuan ternyata mobilnya sudah Z gitu. Trik seperti ini di dunia dari dulu sampai sekarang banyak dipakai lah, dan dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diparkir di rumahnya Abdullah bin Uraiqid sebagai pemandu perjalanan, dan diminta ke Abdullah bin Uraiqid nanti setelah 3 hari janjian di Jabal Thur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, beliau menginap di Jabal Thur. Kalau lihat di peta, Jabal Thur itu posisinya selatan Mekah. Madinah itu posisinya utara Mekah. Mau ke Madinah, tapi nginep dulu di Jabal Thur. Mau ke utara, tapi nginep dulu di selatan. Ini ibarat mau ke Jakarta, tapi jalurnya lewat Cisumdawu, ke Cirebon, Palimanan belok kiri, ya kita. Mengecoh orang-orang musyrik Mekah supaya menganggap bahwa Rasulullah itu sudah pergi jauh, padahal mah sembunyi yang paling aman memang sembunyi di tengah keramaian. Sembunyinya nggak jauh-jauh dari kota Mekah, cuman rada handap gitu, cuman agak ke bawah sedikit, ke selatan, jaraknya kurang lebih sekitar 4 kiloan dari Mekah ke Jabal Thur. Arahnya ke selatan. Ini Masya Allah ya, bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari makar dan tipu daya orang-orang musyrik. Kalau kita belajar strategi, maka Rasulullah adalah guru dalam strategi. Tinggal menerjemahkan ke bahasa kontemporernya saja. Nabi sebagai uswah hasanah dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam keseharian. Mengekstrak kebenaran itulah yang jadi tugas kita untuk menggunakan akal, membahasakan dengan bahasa kekinian dari perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu strategi Nabi, kalau tujuannya ke sana, membuat orang, apalagi ini kalau tujuannya penting, membuat orang itu berpikir Rasulullah nggak mau ke sana, Rasulullah maka dia. Waktu Nabi memimpin perang, kalau Nabi memimpin perang, sahabatnya itu mayoritas nggak ada yang tahu kita mau dibawa kemana. Kalau ngelihat arahnya sih ke timur, berarti kita mau perang ke kabilah yang ada di timur. Padahal target utamanya di selatan. Jadi ini Madinah, ini Mekah. Ini contoh yang paling dahsyat, luar biasa. Ini Madinah, ini Mekah. Tujuan Rasulullah itu Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Supaya orang Mekah mereka nggak siap-siap. Supaya orang Mekah mereka supaya perangnya itu nggak terjadi pertumpahan darah, maka Rasulullah membawa pasukannya itu ke arah timur, ke Hawazin. Yang siap-siap orang Taif, yang siap-siap orang Hawazin. Berita yang nyebar, informasi yang menyebar, yang viral, yang FYP di TikToknya orang-orang Arab. Kemana pasukan Muhammad bergerak? Oh ke Taif, oh ke timur. Orang timur siap-siap, kita akan berperang. Sementara orang selatan, orang Mekah, mereka mengikuti berita, Muhammad kemana? Ke sana. Oh tenanglah, kita masih bisa bisnis, kita masih bisa dagang. Dan semua jalur dari timur ke selatan
itu dibersihkan sebelum Rasulullah sampai ke timur, supaya nanti setelah Rasulullah sampai ke arah timur atau tenggara, mungkin posisi persisnya, supaya nanti setelah Rasulullah sampai ke arah tenggara, bergerak dari arah Taif ke Mekah itu bergerak sangat cepat dan informasinya nggak bocor sama sekali. Kalau bahasa kita, semua jaringan seluler dari Taif ke Mekah itu diputus, CCTV dimatikan semuanya, tak tak tak, tak. Dan semua mata-mata yang mungkin ada di jalur Taif dan Mekah itu ditangkap semuanya, dibersihkan semuanya, supaya Rasulullah saat bergerak itu informasi terakhir, terupdate yang didengarkan oleh penduduk Mekah, Muhammad bergerak ke Taif, bukan ke sini. Dan mereka baru sadar setelah Rasulullah sudah ada di perbatasan kota Mekah dan mereka belum siap-siap. Itu ada dalam sirah nabawiyah. Itu ada dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagai umat Nabi, ya, bersih hatinya, cerdas otaknya, pintar nyusun strateginya, kuat juga fisiknya, yang itu semua ada dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perginya ke selatan, Jabal Sur. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, sini. Saya mau hijrah. Saya mau pergi dari Mekah. Dan tolong tidur di kasur, pakai selimutnya, pakai burdahnya. Ada kalimat yang luar biasa. Kata Nabi, jangan takut dengan apa yang terjadi, nggak akan apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Bapak Ibu punten. Ali menggantikan posisi Nabi di kamar. Resikonya nyawa. Karena hasil meetingnya adalah membunuh Nabi. Membunuh Nabi. Tapi kata Nabi, Ali jangan khawatir, nggak akan ada yang terjadi. Jangan khawatir apapun. Tidurlah Ali bin Abi Thalib di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali pernah ditanya setelah beliau jadi khalifah, bagaimana perasaan Anda waktu menggantikan posisi Nabi, padahal Nabi yang jadi target para sniper, target para eksekutor, target para pasukan pembunuh gitu. Anda Nabi ditarget, Anda yang menyamar. Bahasa kita kan nyamar, ya. Ali nyamar jadi Rasulullah, pakai topeng Rasulullah gitu, atau pakai wajahnya Rasulullah dan jalan. Ini kalau salah sasaran, kalau mereka nggak ngeh, yang jadi korban pasti Ali. Sniper misalnya dari jauh, wah, kelihatan targetnya padahal bukan Nabi, itu Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, jangan takut, nggak akan terjadi apa-apa. Waktu Ali jadi khalifah ditanya, bagaimana tidur Anda saat diminta menyamar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali, saya tidak pernah nyenyak tidur senyenyak di kasur calon mertua. Waktu itu belum nikah begitu ya. Senyenyak di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di luar rumah 10 pemuda, 10 algojo, 10 pasukan eksekutor, 10 regu penembak itu sudah siap narik pelatuk begitu. Semuanya lasernya sudah ngarah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar rumah regu eksekutor sudah siap, tapi Ali bisa tidurnya. Mana yang lebih dipercaya? Mata melihat senjata atau telinga mendengar sabda baginda? Iman itu tentang ujian kepercayaan. Lebih percaya kepada indera sendiri atau lebih percaya kepada kata-kata Nabi? Memang kalau kita melihat dari ujung mah gampangnya percaya kata-kata Rasulullah atuhnya, dah sudah kejadian, sudah beres gitu. Tapi kalau kita di posisi Ali bin Abi Thalib, kita di posisi jadi pelaku sejarahnya, bukan saksi penonton sejarahnya, deg-degan itu, tegang itu pasti ada. Kata Nabi dah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi dah itu laser nempel ke dia. Gitu. Laser sudah nempel di badan. Tapi kata Rasulullah nggak apa-apa. Tapi dah ujian iman itu selalu seperti itu gitu ya. Lebih percaya diri sendiri atau lebih percaya Allah dan Rasulnya. Kata Allah begini, kata otak kita begini,
Kata Nabi begini, kata perasaan kita begini. Ujian iman adalah ujian keyakinan. Lebih yakin Allah dan Rasulnya atau lebih yakin kepada selain Allah dan Rasulnya. Kata orang kafir dalam propagandanya, begini. Kata Allah, enggak begitu. Abu Lahab misalnya. Realitanya atau di depan mata, Abu Lahab itu berharta, berduit, berpengaruh. Tapi kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau kita jadi penduduk Mekah, mana yang bakal dipercaya? Kata Quran, hartanya enggak berguna. Mata kita bilang, kok Muhammad bilang enggak berguna? Abu Lahab jadi Abu Lahab itu harta. Karena punya harta. Abu Lahab jadi Abu Lahab, berpengaruh, didengarkan, ditakuti, dihormati, itu karena kasabnya. Apa yang dia dapatkan? Pengaruh, hegemoni, dominasi, itu ama kasab. Jadi ada mal dan kasab. Ya, kalau bahasa kita tangible dan intangible. Gitu. Maluhu wa ma kasab. Abu Lahab jadi Abu Lahab, itu maluhu wa ma kasab. Kata Muhammad, ma aghna. Kok Muhammad bilang ma aghna? Abu Lahab itu disegani dan hidupnya layaknya tokoh-tokoh bangsa Quraisy gitu. Tapi kata Allah, celakalah. Celaka kumaha. Kita melihatnya dari ujung, kita melihatnya dari finish, dan kita tahu endingnya celaka. Tapi kalau kita melihat dari proses, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada teu kieu. Tapi nah, kata Rasulullah begini. Tapi mata saya mau bilang begini. Ujian iman akan selalu menempatkan kita di persimpangan jalan. Lebih percaya Allah dan Rasulnya atau lebih percaya kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka orang yang selamat adalah orang yang selalu menggunakan kacamata Quran, kacamata hadis untuk melihat semua yang ada di sekitar kita. Gimana kata Allah? Oh begini. Gimana kata Rasulullah? Oh begini. Dilepas kacamatanya, balik deui. Oh, ini kata akal, kata logika, kata perasaan saya. Tapi kata Allah masih gak kieu. Pakai we kacamatana terus gitu. Ke kanan mungkin menarik, ke kiri mungkin gak enak, atau ke kiri mungkin menarik, ke kanan mungkin gak enak. Tapi setelah dilihat pakai kacamata, oh ternyata itu cuman rekayasa. Oh, saya pilih kanan. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah tidur senyenyak tidur di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya Ali bin Abi Thalib, pengalih perhatian dan nyamar jadi nabi. Catering dan logistik yang dipilih adalah Asma. Kenapa bukan Aisyah? Kenapa bukan laki-laki? Kenapa bukan yang lain? Alasannya cuma satu. Wanita yang sedang hamil 7 bulan, karena anaknya Asma adalah anak pertama yang lahir di Madinah. Jadi jaraknya dari peristiwa ini sampai lahir itu cuma 2 bulanan kurang lebih. Saat badannya besar, orang nggak ada yang nyangka kalau Asma sedang membawa catering, logistik dan makanan, apalagi sampai naik ke atas gunung. Asma yang bertugas mengantarkan makanan. Dan Asma ini ketika memberikan bekal makan sampai mendapatkan julukan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikatan. Jadi orang zaman dulu kalau mau ngisi makanan bawa kopernya itu kain, yang satu disimpan di kanan onta, yang satu disimpan di kiri onta, kemudian diikat di tengah-tengahnya. Nah, gitu. Itulah bagasinya zaman dulu begitunya. Kanan kiri, kemudian di atas ontanya. Dan Asma kemudian melepaskan gespernya, pengikatnya dipotong jadi 2, ngikat di sini, kemudian digabungkan supaya seimbang kanan dan kiri antara bagasi onta tadi, sehingga dijuluki Zatun Nitaqain. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tetap update, yang penting
supaya tetap update walaupun sedang berada di gunung, maka Nabi menugaskan Abdullah bin Abu Bakar untuk mengumpulkan informasi. Kenapa Abdullah bin Abu Bakar? Karena usianya masih kecil. Kenapa yang masih kecil? Karena nggak akan dicurigai. Anak kecil berkeliaran, tapi ternyata telinganya sedang mengumpulkan berita. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Pengumpul informasi harus orang yang tidak disangka sedang mengumpulkan informasi. Entah itu pakai cara usianya, gitu ya. Orang dewasa lagi ngumpul. Abdullah bin Abu Bakar datang sambil main, gitu. Telinganya tajam. Dan nggak perlu pakai catatan. Abu Jahal ngomong begini, Abu Lahab ngomong begini, Abu Sufyan ngomong. Nggak perlu pakai rekaman. Ini mic-nya dan ini speakernya, gitu. Disimpannya di mana? Disimpannya di sini semua. Dan saat pergi dari Mekah ke Jabal Sur, tidak ada informasi yang muruluk. Apa muruluk itu? Murutul. Gitu. Jangan dia. Aya naon Pak? Kawarung lah pangmeserkeun ieu barang-barang naon wae. Daun salam, daun sereh, bawang bodas, bawang ya. 10 langkah dari rumah balik deui. Naon wae tadi teh paheula. Sensitif telinganya mengumpulkan informasi, cerdas otaknya mengolah informasi, dan presisi dalam punya akurasi dan presisi dalam menyampaikan informasi. Kalau di Al-Quran, Abdullah bin Abu Bakar ini seperti burung hudhud bagi Nabi Sulaiman. Kecil, nggak disangka ada burung cuit di luhur, padahal lagi menyerap informasi, gitu ya. Dan ngolah sendiri, terbang dari Yaman tanpa buku catatan, motretnya semua pakai mata, ceklek masuk ke memori di otak, ceklek masuk ke memori di otak, masuk ke memori ke otak, direkam pakai telinganya, masuk ke memori, kemudian keluar dari speakernya, cuap. Di zaman Nabi Sulaiman ada hudhud, di zaman Rasulullah ada Abdullah bin Abu Bakar, usianya masih kecil. Keliling. Kalau di WA mungkin silent reader, dia ada di sana. Tapi orang gak nyangka kalau dia sedang mengumpulkan informasi. Kita kumpul, forward, Pak. Obrolan di WhatsApp yang tidak ada bapaknya teh ieu isina. Biasanya kan suka ada ini WA, tak ada WA bayangan di belakang, gitu. Dan WA bayangan teh begitulah. Ini tugasnya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Pemandu perjalanannya Abdullah bin Uraiqid, musyrik. Nabi kolaborasi dengan orang musyrik dalam hijrah. Dan yang jadi pemandu perjalanannya, Bapak Ibu kalau kita lihat peta perjalanan hijrah Rasulullah SAW, yang hijau ini jalan yang dilewati oleh Nabi, jalan yang dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid. Yang oranye ini jalan yang biasa dilewati oleh kafilah pada masanya. Jalannya beda. Jadi kalau bahasa kita sekarang, Nabi pakai GPS yang dibuat oleh orang-orang musyrik dan minta ke provider GPS-nya, tolong tunjukkan jalan yang tidak biasa dilewati oleh banyak orang. Bolehkah kita pakai aplikasi GPS produk orang kafir? Ini dalilnya. Nabi juga pakai GPS-nya orang musyrik. Waktu itu musyrik, Abdullah bin Uraiqid. Dan kalau kita lihat, ada titik persimpangan antara jalur Nabi dengan jalur kafilah pada waktu itu, ya 1, 2, 3, 4. Maka di 4 titik persimpangan inilah nyampe berita ke orang-orang Mekah, kami pernah melihat ada orang di padang pasir. Kita cerita insyaallah pada waktunya ya. Yang informasi itulah kemudian diolah, dijadikan bahan untuk sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, dia dapat 100 onta. Siapa yang bisa mengembalikan Muhammad ke Mekah, dia dapat 100 onta. Gitu. Karena ada yang melihat di sini, di persimpangan atau di titik-titik pertemuan ini. Kemudian ada penghapus jejak, Amir bin Fuhairah, supaya jejak Abdullah bin Abu Bakar yang bolak-balik mengantarkan informasi.
supaya jejaknya Asma binti Abu Bakar, ya, yang mengantarkan logistik dan makanan, supaya jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari rumah itu nggak dicurigai. Karena kalau jejak kaki domba, ya, menghapus jejaknya itu Bapak Ibu bukan di sapuan begitu, bukan disapu, tapi ditutup. Jadi ditutup dengan domba. Kalau domba berkeliaran itu biasa. Kalau jejak kaki domba ada di depan rumah, pada masanya itu biasa. Ini kaki Nabi ketutup dengan kaki domba. Jadi bukan menghapus mungkin ya cocoknya, menutup jejak kaki Nabi dengan jejak kaki domba. Ternyata dalam hijrah Rasulullah SAW punya strategi tadi, menghilangkan jejak juga, menghilangkan jejak. Dan itu tugasnya Amir bin Fuhairah. Sematang ini strateginya, sempurna ini strateginya, kalau tidak dibalut dengan berserah diri dan bertawakal kepada Allah, bakal jatuh mentalnya saat orang musyrik berhasil nyusul sampai ke pintu Gua Sur. Bapak Ibu bayangkan kita jadi Abu Bakar ya, berangkat dari rumah, strategi sudah matang disusun luar biasa, ini perfect lah, berhasil bikin rencana ya, sama dengan merencanakan keberhasilan kata orang. Gagal bikin rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Berhasil bikin rencana, mudah-mudahan merencanakan keberhasilan. Rencananya sudah luar biasa. Nabi sudah di atas Gua Sur, perfect, semuanya sudah berjalan. Tapi Allah ingin mengajarkan satu hal, bahwa keberhasilan itu bukan dari perencanaan, bukan dari usaha manusia. Maka ada momen yang kalau tidak pakai tawakal, kalau nggak pakai ilmu tawakal, ini pasti mental sudah berantakan dan hancur-hancuran. Momen itu saat Abu Jahal dan pasukan musyrik berhasil nyusul sampai di pintu Gua Sur. Ini kalau bahasa kita, ya Rasulullah, sia-sia ternyata usaha kita. Sudah pengalihan, sudah penyamaran, sudah penghapusan jejak, sudah pengumpulan informasi segala macam. Ya Rasulullah, down pasti mentalnya. Tapi karena tawakal, karena yakin bahwa usaha itu di tangan Allah, hasil itu di tangan Allah, Abu Bakar sudah pucat, Abu Bakar sudah tegang, sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andai mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita. Andai mata mereka begini, mereka pasti melihat kita. Andai mereka melihat ke kakinya, mereka pasti akan melihat kita. Di satu riwayat, mulut guanya itu ada sarang laba-laba. Di riwayat yang lain, mulut guanya itu ada burung merpati. Tapi yang jelas, mata mereka tidak bergerak ke bawah untuk memeriksa. Mau ada atau mau tidak, matanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat ke bawah. Punten, Pak, Bu, berapa mili dari lurus ke bawah? Berapa mili jarak dari melihat lurus? Saya melihat lurus dengan melihat ke laptop. Pendek jaraknya, tapi disitulah pertolongan Allahnya. Allah bisa menolong dari arah yang tidak disangka. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kita. Kata Allah di surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah menolong mereka saat mereka berdua di dalam gua. Bagaimana bentuk pertolongan Allahnya? Cuman gini, mata tidak bergerak ke bawah beberapa mili, itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Ada atau tidak ada sarang laba-laba, kalau mata melihat ke bawah, itu ketinggali gitu ya. Ada atau tidak ada burung merpati, walaupun ada burung merpati, kalau mata melihat ke bawah, ketinggali. Tapi
Kieu we begitu. Mana ya? Cet. Gitu teh jarak mata melihatku, Masya Allah. Allah bisa nolong di selisihnya cuma 1 mili, selisihnya cuma 2 mili, tapi 2 mili itu nyawa Nabi dan nyawa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Terakhir sebagai cerita penutup sebelum nanti kita lanjut tahun depan tentang perjalanan hijrahnya. Kalau ini persiapan hijrahnya sampai di gua Hira. Karena di titik-titik ini ada banyak cerita ya. Saat Rasulullah tiba di Khaymah Ummu Ma'bad khususnya, tendanya Ummu Ma'bad, ini ada kisah tersendiri. Kemudian ada kisah Suraqah bin Malik. Kemudian kita akan cerita kisah Ali bin Abi Thalib, nasibnya seperti apa, dan bagaimana Ali bin Abi Thalib nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum Rasulullah masuk ke Gua Sur, Abu Bakar masuk duluan. Kata Abu Bakar, tunggu ya Rasulullah, saya akan bersihkan dulu Gua Surnya. Saya akan pastikan Gua Sur ini nggak ada yang membahayakan dan nyaman untuk ditiduri, nyaman untuk ditinggali, aman untuk ditempati. Abu Bakar masuk, kalau ada lubang kemudian dicocokkan, ditutup gitu ya. Setelah bersih, setelah aman, setelah nyaman, maka Rasulullah dipersilahkan masuk dan istirahat. Ya, satu riwayat Rasulullah istirahat di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq sampai ada cerita kalajengking, kelabang keluar menggigit, menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi tidur di pangkuan. Jangan disengat kalajengking lah. Tikus cuk tengah gegel, cuman lewat ke kaki kita, naik cek. Di sini ada Rasulullah di pangkuannya. Kalau saya bergerak, Rasulullahnya keganggu tidurnya. Kalau tidak bergerak, kita berit gitu. Itu berit, jangan berit atulah. Kecoa, ibu lagi duduk, suami tidur di pangkuan. Kecoa lewat ke kaki, cek. Kalau menjorowok, kalau ngagorowok dan teriak, mungkin mengganggu tidurnya. Kalau tidak teriak, eta cucunguk. Dan Abu Bakar ini bukan geuleuh, bukan jijik, tapi beracun, sakit dan beracun. Kecintaan Abu Bakar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun sakit, tahan sampai akhirnya air mata keluar, netes di pipi dan jatuh ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget, ada apa ya Abu Bakar? Kenapa nangis? Ada apa? Ya Rasulullah, ludightu ya Rasulullah, kaki saya disengat. Kaki saya disengat. Kenapa nggak ngasih tahu? Nggak mau ngebangunin. Mungkin kalau saya disengat gitu, wow. Kaki saya lebih penting daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan saya lebih penting daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekhawatiran Abu Bakar itu bukan tentang nyawanya, tapi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk saat Abu Jahal datang tadi, yang dikhawatirkan bukan ya Rasulullah nanti saya. Ya Rasulullah, saya takut engkau dibunuh oleh mereka. Saya cuma satu orang, sementara engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, coba lihat sini kakinya. Kemudian diludahi, dioles-oles, sembuh. Jadi kalau ada yang disengat, oles-oles, tetanus. Atau ada beda. Ciduh orang dengan ciduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciduh gibah dengan ciduh jikir beda. Kalau lidahnya banyak ngegibah kemudian dicuih, nah nanti malah nambah penyakit. Lidah Nabi mah ada lidah jikir, lidah ngaji, lidah bersih dari keburukan, suci sehingga sehat lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini
persiapan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Gua Sur. Pertemuan tahun depan, insya Allah kalau masih ada umur kita lanjut dengan perjalanan hijrah menuju ke Madinah dan membangun negeri Madinah, insya Allah. Saya kembalikan ke Ustadz kalau ada diskusi dan tanya jawab, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, luar biasa ini perjalanan Rasulullah SAW dengan segala hal yang terjadinya, termasuk pengorbanan para sahabat. Kebayang Pak kalau kita jadi Ali saja banyak, kita disuruh tidur ngegantikan Rasul padahal rumahnya sudah dikepung. Kebayang tuh Pak, sing kira-kira kumahanya. Makanya alhamdulillah kita mah lahirnya ge teu jeung Rasul, tapi jauh di Rasul ayeuna gitu. Dan meureun kalau begitu kita disuruh pengorbanan kayak begitu enggak bakalan mampu segala mah. Yang kedua, strategi Rasulullah SAW dalam uswah hasanahnya itu dalam segala hal, termasuk strategi dalam perjalanan untuk hijrah. Jadi memang betul tadi dikatakan oleh Ustaz juga, uswatun hasanah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu bukan hanya sekedar dalam bentuk ibadah. Walaupun dalil itu ya kebanyakan dalam ibadah. Oh, Rasul salatnya gini, kalau Rasul gini, uswatun hasanah. Ya, tapi ternyata dalam segala sisi, dalam segala hal itu adalah memang betul-betul ya. Yang ketiga adalah berupa strategi itu, sebaik-baiknya usaha dan strategi tetap ada dalam ujungnya adalah ada di dalam pegangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar dengan Rasulullah sudah membuat strategi yang begitu baik, ternyata kasusul oge ku Abu Jahal. Nah, disitulah pertolongan Allahnya. Iya, tadi luar biasa itu. Dan berapa detik kira-kira Pak Joni? Bukan detik lagi itu. Ya itulah subhanallah gitunya. Nah, jadi mungkin kita juga bisa terjadi Pak, cuman kita kadang tidak sadar dengan pertolongan Allah yang begitu cepat, ya begitu tersembunyinya, ya sehingga tidak bisa dibuktikan dengan fisik, tetapi hanya bisa diimani dengan bisa diimani dalam hati saja. Nah, luar biasa hal seperti ini para jamaah. Baik, maka mungkin ada yang mau menambahkan atau mau tanyakan, silakan satu orang, ya satu lagi silakan. Pak Dep, ya mangga silakan Pak Dep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ini menarik sekali. Yang ingin, karena ini masih pra perjalanan hijrahnya, saya ingin menanyakan dua hal yang terkait dengan sasaran hijrah itu. Kenapa yang menjadi sasaran hijrah itu kok Yasrib pada saat itu? Terus kemudian yang keduanya, memang kondisi sosial ekonominya serta sisi agamanya itu apakah sudah sampai ke sana sehingga orang-orang Yasrib itu begitu mudahnya bisa menerima kehadiran para muhajirin itu. Baik, itu saja Ustaz. Terima kasih. Iya, satu orang lagi silakan. Ada? Aman. Tidak ada. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Ya, kalau belum Ustaz, Pak, ini memang jawabannya panjang karena memang dulu juga sudah, Pak. Artinya Rasul ke Madinah hijrah ke Yasrib itu bukan yang pertama. Itu terakhir. Karena sebelumnya suruh kemana-mana dulu gitu kan, gitu dulu sudah disampaikan. Baik Ustaz, mangga silakan dijawab. Baik. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Yasrib? Karena Yasrib yang butuh Nabi, bukan Nabi yang butuh Yasrib. Kenapa Yasrib butuh Nabi? Karena Yasrib itu sudah capek dengan perpecahan antar penduduk, perang antar Aus dan Khazraj. Kata mereka, kita harus bersatu, tapi yang menyatukan harus orang luar. Karena kalau orang dalam pasti ada gengsi tersendiri. Pemimpinnya dari Aus, oh nggak mau. Pemimpinnya dari Khazraj, oh kami juga nggak mau. Begitu. Memang harus ada orang luar. Dan saat mereka hajian, ketemu dengan Nabi, mereka masuk Islam. Kok bisa cepat masuk Islamnya? Karena di Yasrib waktu itu ada orang Yahudi. Apa hubungannya? Karena orang Yahudi, mereka gembar-gembor, kami di Yasrib menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman itu dalam kitab kami akan datang ke negara, ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Waktu itu pohon kurma cuma ada dua, paling banyak di Madinah dengan di Khaybar. Makanya sebaran Yahudi itu di dua negeri ini, Madinah dan Khaybar. Wawasan
kebangsaan bahasa kita ya. Wawasan kebangsaan orang Yasrib itu semua sama. Nabi akhir zaman mau datang dan datangnya ke Yasrib. Pemuda dari Yasrib datang untuk hajian, ketemu Nabi, Allah yang mempertemukan dan mereka masuk Islam. Kata pemuda ini, saya kepikiran, gimana kalau Yasrib ini disatukan oleh pemimpin dari luar dan pemimpinnya itu adalah Muhammad. Ayo Rasulullah kadi, ayo. Ketemulah kepentingannya begitu ya. Yang satu butuh pemimpin, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga posisinya di Mekah itu tadi diserang terus-terusan, habis-habisan. Nah, akhirnya kata Nabi, ya sudah, kalian pulang dulu, dakwah dulu di Madinah, kondusifkan dulu situasi di sana, sampaikan ide bahwa kita bisa bersatu dan pemersatu kita dari luar, dari Mekah. Mereka respect dengan orang Mekah karena Quraisy itu dihormati, disegani oleh bangsa Arab. Jadi ada banyak faktor sehingga mereka mudah untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Madinah itu sudah kondusif. Bukti kondusifnya nanti kita cerita saat Nabi datang ke Madinah, disambut dengan megah, disambut dengan meriah. Tola'al badru alaina. Jadi di Mekah Rasulullah dimusuhi, padahal kampung halaman sendiri. Di Madinah Rasulullah disambut karena mereka juga bahagia. Akhirnya kita bisa bersatu Madinah ini. Ada banyak faktor yang memudahkan hijrah Nabi ke Yasrib. Allah tentu yang merancang semua skenario ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, memang luar biasa kalau mengkaji mengenai tentang perjalanan Rasulullah SAW ini, ya, dimana ujung-ujungnya memang ya karena namanya juga Rasulullah, utusan Allah, ya ujungnya memang Allah yang harus ditujunya gitu kan. Jadi bukan lagi nafsu dan sebagainya, itu hanya sebagai asbab saja. Baik, mangga masih ada? Ayah, mangga pada dan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertanyaan nakal ya, tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Banyak sekali sekarang di internet, di apalah ya, kita hijrah ke salafus soleh gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai itu? Apakah itu relevan untuk muslim itu atau bagaimana? Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya. Masih ada? Silakan satu orang lagi dari Ibu. Kalau tidak ada, silakan Ustadz. Nih, hijrah, ya memang istilah sekarang pemuda hijrah, apalagi ibu-ibu hijrah ke hijaber. Ya, jadi pemakai hijab dan seterusnya. Ya, ini mangga Ustadz, silakan. Baik. Memang makna hijrah itu menjadi lebih baik gitu ya, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi Nabi sampaikan, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Jadi ternyata kalau memaknai hijrah dengan hijrah seperti tadi, hijrah maknawi bukan hijrah makani. Hijrah itu bukan aktivitas sekali dan selesai, bukan kejadian sekali seumur hidup, tapi setiap hari kita, setiap hari. Jadi kalau kemarin masih ada kebiasaan buruk, hari ini saya akan hijrah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kalau dimaknai seperti tadi, ini sangat baik, sangat bagus gitu. Memang harus lebih baik lagi gitu. Dan generasi yang terbaik adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in gitu. Generasi mereka generasi yang terbaik. Tapi kita juga harus hijrah dari keterpecah belahan sesama muslim dan hijrah menuju persatuan sesama muslim. Artinya perbedaan sesama muslim itu dalam memandang tata cara pasti ada. Perbedaan fikih pasti ada begitu. Tapi perbedaan fikih jangan sampai membuat kita jadi berselisih dan berbeda pendapat. Dan juga
selama rujukannya sama, selama ayat dan hadis yang dipakainya sama gitu, insya Allah itu salafus soleh juga. Jadi generasi salafus soleh adalah generasi yang punya komitmen yang sama untuk kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas nanti kemudian cara memahaminya bisa berbeda, itu hal yang harus ditoleransi oleh sesama kita. Jadi setuju kita harus mencontoh orang-orang soleh, generasi-generasi teladan. Dan generasi teladan salafus soleh dulu, mereka adalah orang-orang yang punten. Ini Imam Hanafi, ini Imam Maliki, ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad. Ada perbedaan di antara mereka? Ada. Ada persamaan di antara mereka? Ada. Tapi perbedaan tidak membuat mereka kemudian saling bermusuhan, saling memahami, saling toleransi. Itulah hijrah salafus soleh gitu ya. Hijrah ke generasi salafus soleh adalah kita bertoleransi atas perbedaan dan kita bekerja sama dalam persamaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, masih ada Pak? Enggak. Oh iya Ustaz, silakan. Siap. Mangga Pak Joni. Ada cukup. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada, terutama ya juga dari ibu-ibu. Ini hari ini ibu-ibu nggak ada yang muncul. Ini gimana Bu ini? Udah pada hijrah semua Bu ya? Ada hijrah semua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan terima kasih Ustadz. Subhanallah, luar biasa. Sedikit kejadian yang disampaikan karena ini belum selesai ya, baru proses perjalanannya saja ya. Nanti bagaimana di sananya, bagaimana di perjalanan untuk sampai nanti Rasul menginginkan untanya untuk di mana dia beristirahat, di mana itu, sehingga subhanallah luar biasa. Ini sangat menarik ya. Nanti kita akan insyaallah kata Ustadz tahun depan katanya karena bulan ini terakhir di 2025 ya, karena insyaallah bulan depan sudah berada di 2026 Pak Dep gitu ya. Jadi kalau Ustadz tadi bilang nanti ketemu lagi di tahun depan, oh ya memang betul gitu. Baik para jamaah rahimakumullah, kita cukupkan Ustadz. Sekali lagi kami haturkan jazakallahu katsira atas bahasan di subuh pagi ini yang mengandung arti dan luar biasa bagi kita semua. Mungkin ada yang memperdalam, ada juga yang baru mendengar dan sebagainya ya, baru pada yang sudah mematangkan gitu kan. Jadi memang seperti itu dalam perjalanan ilmu ya. Ada untuk orang yang dasar ya, ada orang yang pertengahan, ada orang yang sudah mematangkan gitu dah. Ya, jadi kita sama-sama gitu, sama-sama tidak ada perbedaan. Asli itu mah kakarek datangnya ngaji nanya ya, jangan Pak. Jadi semuanya kita tanggapi semuanya gitu. Baik, kita tutup dengan membacakan hamdalah dan insya Allah di pekan depan kita kajian mengenai tentang tadabbur Al-Quran ya, hari Safarjan di pekan ketiga. Baik, kita tutup bersama alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.